Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kalau saat ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui online. Kita mengucap syukur juga kalau kita masih diberi nafas kehidupan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita dari Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk saat ini, dan kami pada saat ini akan belajar firman Tuhan. Urapi kami, beri kami kepekaan untuk mengerti akan suara Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini dan mempelajarinya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca dari Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pasal sebelumnya, dari pasal 45 ini ke belakang sebelumnya ya, itu bagaimana Yusuf mengisi karung makanan saudara-saudaranya itu dengan piala perak punyanya dia dan juga uang. Nah, pada saat dia memanggil semua saudara-saudaranya ke dalam satu ruangan, kemudian dia menyuruh orang yang ada di dalam ruangan itu untuk keluar, sehingga hanya ada saudara-saudaranya dan juga hanya ada Yusuf. Maka Yusuf menangis kuat-kuat. Dia menangis keras-keras karena kesedihan dan rasa rindu yang besar terhadap saudara-saudaranya. Tapi dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di ayat 4 tadi, menggambarkan bagaimana ketakutan saudara-saudaranya. Nah kalau kita lihat di ayat ini, Yusuf sampai bilang minta mereka untuk mendekat. Kita bisa bayangkan bahwa posisi saudara-saudaranya itu menjauh. Karena apa? Rasa bersalah yang luar biasa. Pada waktu itu mereka sudah menjual Yusuf, bahkan berusaha membunuh awalnya, gitu ya. Ayat 4 ini menggambarkan Yusuf meminta mereka untuk mendekat, memastikan pada mereka bahwa ini loh saya Yusuf gitu ya, yang mereka jual ke Mesir.
Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi di ayat 5 sampai ayat 7, di situ Yusuf menghibur saudara-saudaranya bahwa jangan bersusah hati mengenai waktu yang lalu gitu ya. Gak usah pikirin waktu yang sudah lewat. Yusuf menegaskan bahwa untuk menjaga kehidupan, Allah menyuruh dia untuk mendahului saudara-saudaranya. Ya, jadi ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dia menjelaskan lagi bahwa apa? Karena sudah 2 tahun ada kelaparan dan 5 tahun lagi ke depan orang gak akan membajak atau menuai gitu ya. Maka Allah menyuruhnya untuk menjamin keturunan saudara-saudaranya di muka bumi ini dan memelihara hidup mereka sehingga sebagian besar daripada mereka bisa tertolong. Itu katanya Yusuf gitu ya. Itu yang Yusuf sampaikan sehingga sungguh-sungguh gak ada rasa marah dalam hati Yusuf. Kemudian kalau di ayat 8 kita lihat lagi di sini, kembali Yusuf menegaskan bahwa yang membawa Yusuf ke Mesir bukan karena mereka, tetapi karena Allah yang menempatkannya sebagai tuan atas seluruh istana dan kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu yang Yusuf bilang. Dia menegaskan lagi. Dan Yusuf ini terus jaga perasaan saudara-saudaranya dan memastikan bahwa mereka nggak ngerasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan tempo lalu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke 9 sampai 11, bagaimana Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya untuk pulang dan menjemput bapaknya ya. Dan diminta juga menyampaikan bahwa Allah mendahulunya, menyuruhnya untuk mendahulunya ke Mesir. Terus Yusuf juga bilang bahwa nanti mereka akan tinggal tuh di tanah Goshen ya, yang dekat sama Yusuf, agar Yusuf bisa memelihara mereka. Sebab kelaparan masih terjadi lagi 5 tahun ke depan ya, dan agar saudara-saudaranya serta orang-orang yang tinggal sama dia, sama mereka tidak jatuh miskin. Selanjutnya di ayat 12 sampai ayat 15, di bagaimana Yusuf meminta saudara-saudaranya menceritakan kepada bapaknya tentang posisinya Yusuf gitu ya. Itu untuk memastikan agar bapaknya tuh tenang ya. Setelah itu Yusuf kembali, dia memeluk adiknya Benyamin, dia memeluk, mencium dan bahkan nangis. Dia peluk semua saudaranya satu-satu, dia menangis di situ. Dan dia mengeluarkan isi hatinya ya melalui tangisannya, bagaimana menggambarkan dia sangat mencintai saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari Yusuf saat ini? Hal yang pertama, Yusuf adalah seorang yang sangat besar hati, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membiarkan hatinya ini dipenuhi oleh rasa dendam dan rasa benci terhadap orang yang sudah menyakiti, bahkan berusaha membunuhnya dia. Bahkan Yusuf juga berusaha agar saudara-saudaranya gak terus merasa bersalah dalam posisi yang waktu lalu gitu ya. Masalahnya berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam dendam. Tidak seperti Yusuf. Hidup dalam dendam, memelihara sakit hati dan kepahitan masa lalu. Ya, tanpa introspeksi diri sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang memikirkan begini, pada saat dia disakiti oleh orang, besok-besoknya dia mikir, enaknya saya apain ya nih orang ya kalau ketemu. Gitu. Itu sih saya bicara tentang anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang lebih suka menyimpan rasa benci terhadap sesamanya, dan akhirnya akan membuat jadi sakit jasmani, bukan hanya sakit rohani. Ya. Menjadi anak Tuhan berarti menjadi seorang yang mudah mengampuni dan memperbesar kapasitas hati, melatih diri kita untuk bisa mengampuni orang lain, memberikan pengampunan pada orang lain supaya kita nggak sakit. Seperti Yusuf ini. Dan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak anak Tuhan yang misalkan orang tuanya ribut, ya si A ribut sama si B. Kemudian si A menularkan ke anaknya, si B menularkan kepada anaknya. Terjadilah 7 turunan, 8 tanjakan, mereka saling bermusuhan antara dua keluarga ini. Itu ada terjadi di sekitar anak-anak Tuhan. Saya nggak bicara tentang orang di luar Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan sendiri yang seperti itu. Nah, kalau kita bisa bilang gini, misal ada orang yang bilang, ya terang aja Yusuf bisa mengampuni karena itu kan saudara-saudaranya. Nah, balik lagi, berapa banyak juga orang Kristen yang bersaudara tapi saling bermusuhan. Itu nggak lepas, biasanya musuhannya itu lama. Dari dulu sampai bertahun-tahun hanya karena misalkan harta warisan atau apa.
Jadi mari kita mau belajar melihat pada Yusuf ini bahwa jadilah orang Kristen yang penuh pengampunan. Ya. Jangan dendam. Ya. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Kadang juga ada orang, misalkan si A, si B nggak suka sama si A. Walaupun A mau berbuat sebaik apapun, sebenar apapun, tapi karena B ini nggak suka, maka dianggap selalu salah. Si A mau bikin apapun yang terbaik sekalipun, maka si B akan bilang enggak, dia nggak benar. Subjektif melihatnya. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Yusuf. Ya, Yusuf ini sangat pemaaf. Dia mengampuni dan bahkan udahlah sampai bilang sama saudara-saudaranya, sudah lupakan. Allah yang suruh saya ke sini loh, gitu. Bukan kamu kok. Sampai seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari dari Yusuf adalah Yusuf ini nggak jatuh dalam kesedihan yang berlarut-larut, gitu ya. Dan terus mengasihani dirinya sebagai orang yang pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, nggak seperti itu. Dia bangkit, dia keluar dari lingkaran mengasihi diri sendiri. Keluar dari pemikiran yang berpusat sama dirinya sendiri. Dia maju, bertindak cerdas dan bijaksana untuk menjadikan dirinya seorang yang berharga dan berkualitas di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegagalan terbesar dari seseorang adalah saat dia terlalu hanyut dalam kondisi atau keadaan masa lalu yang membuat dirinya nggak bisa bangkit lagi. Ya, jadi banyak orang fokus pada kekecewaan masa lalu yang membuat dia susah untuk melihat masa depan yang Tuhan berikan buat dia. Sebetulnya masa depan ada yang bagus loh. Tapi karena orang ini larut dalam kesedihan, dalam merasa dirinya bagian yang selalu dizolimi, merasa dirinya bagian yang harus dikasihani terus, jadi dia nggak bisa bangkit. Gitu. Nah ini dia kadang lupa bahwa dirinya itu berharga di hadapan Tuhan. Kita mau lihat Yusuf ini. Yusuf sama sekali dia bangkit dari dia keluar dari zona nyamannya, dia keluar dari kubangan kesedihannya dia yang terus merasa dirinya terzolimi. Bapak Ibu Saudara, memang melupakan masa lalu itu bukan suatu yang mudah ya. Apalagi masa lalunya tuh nggak enak. Saya yakin dari sekian banyak orang ya, mungkin hanya berapa orang yang masa lalunya mungkin enak terus, atau jangan-jangan emang nggak ada sama sekali, gitu ya. Pasti akan dipenuhi oleh kekecewaan, gitu ya, atau cita-cita yang tidak tercapai, atau bahkan pernah dia mengalami seperti Yusuf, difitnah sehingga dijeblosin ke dalam penjara sama tante Potifar, seperti itu. Dia mengalami hal yang nggak enak. Tapi pada akhirnya dia bisa keluar dari masa nggak enaknya itu. Berapa banyak orang yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Tetapi mari kita lihat berapa banyak orang yang sukses. Karena apa? Dia keluar dari kubangan itu. Keluar dari kubangan masa lalu yang nggak enak. Dia mau melupakan itu dan dia bilang bahwa saya berharga di hadapan Tuhan. Saya istimewa di hadapan Tuhan. Saya punya banyak talenta. Tuhan kasih ke saya dan saya nggak mau hidup di masa lalu. Karena hidup kita adalah masa sekarang dan masa depan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita belajar seperti Yusuf yang bangkit dan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang berkualitas, ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang harus mampu membuktikan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kadang kita bilang Allahku dahsyat, Allahku ajaib, Allahku besar, tetapi kita nggak bisa buktikan itu dengan dari kehidupan kita. Kita masih terus aja dalam kubangan kesedihan, kubangan yang berorientasi pada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ingat kata-kata Yusuf di Kejadian 50 ayat 20, dia bilang gini, orang boleh mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan hal yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara gak usah takut. Pada saat orang mereka-rekakan hal yang jahat terhadap Bapak Ibu Saudara, ingat Allah yang Maha Kuasa, Allah kita, dia mereka-rekakan hal yang baik buat kita. Artinya apa? Kutuk bisa berubah menjadi berkat. Itu hebatnya anak Tuhan. Itu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang ketiga yang kita mau pelajari di sini adalah Yusuf mengambil hal yang positif dari perjalanan hidupnya yang pada akhirnya dia percaya bahwa Tuhan memakainya untuk menolong saudara-saudaranya
dan banyak orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Yusuf sangat menyadari perannya sebagai penguasa di tanah Mesir yang Tuhan sudah percayakan, dan itu bukan buat dirinya sendiri. Ya, Yusuf tidak bertindak semena-mena karena kedudukannya sebagai penguasa tanah Mesir gitu ya. Dia mau seenaknya enggak. Kalau mungkin kalau orang sekarang kalau udah enak, begitu ngelihat orang yang pernah menyakitinya, oh nggak ada cerita itu, nanti tunggu balasannya gitu ya, nanti saya bikin apa ini, mumpung saya adalah penguasa di sini. Tapi tidak berlaku buat Yusuf ya, dia nggak semena-mena dengan jabatannya, bahkan dia mau mengampuni, dia nolong, dia memikirkan, bahkan bilang sudah lupain aja, itu masa lalu, ini semua Tuhan yang atur kok. Nah, kita mau belajar berpikiran positif seperti Yusuf gitu. Dia mengelola semua kebutuhan rakyat Mesir. Ini Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai memikirkan kepentingan banyak orang. Ya, kalau kita belajar berpikiran positif, itu mampu melihat hal-hal yang besar karya Tuhan, bukan hal-hal yang remeh-temeh, yang akhirnya bikin kita malah nggak bisa bertumbuh. Kita cuma ngelihat hal-hal kecil yang nggak enak, ya, hal-hal kecil yang apa ya, justru yang membuat kita, yang tadi saya sampaikan, kita nggak bisa bertumbuh kalau kita cuma ngeliat hal yang remeh-temeh. Tetapi kita mampu melihat hal yang lebih besar yang Tuhan akan bikin di dalam kehidupan kita, karya Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu dan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mulai memikirkan kepentingan banyak orang, kita mulai memikirkan kepentingan persekutuan, kita mulai memikirkan bagaimana lingkungan gitu, itu berarti kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita nggak lagi memikirkan kebutuhan sendiri. Kita nggak lagi memikirkan kesenangan sendiri. Kita nggak lagi memikirkan urusan sendiri. Kita nggak lagi maunya nyaman sendiri, maunya orientasi terus sama diri sendiri. Kita mau belajar seperti Yusuf. Lihat polanya Tuhan gitu ya. Dari perjalanan dia yang nggak enak, yang kedua nggak enak lagi masuk penjara ya, tetapi yang terakhir dia menjadi kepercayaan di tanah Mesir. Nah, dia lihat perjalanan itu, dia lihat karya Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar seperti Yusuf. Saudara dan saya adalah pemimpin. Saudara dan saya adalah pemimpin, ya, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam organisasi, dan terlebih kita adalah pemimpin di dalam hidup kita masing-masing, pemimpin kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, sebagai anak Tuhan, marilah kita belajar memaknai kebaikan dan rencana Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata klise, ya, tapi benar-benar kita lihat perjalanan hidup kita ini karyanya Tuhan loh. Luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita. Ada naik turunnya, ada nggak enaknya, tapi inilah pada akhirnya grafiknya terus naik, ya. Ada progres. Sebagai anak Tuhan harus ada progres. Jangan gitu-gitu aja. Jangan anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Kamu sebagai anak Tuhan ya, iya. Kamu orang Kristen, iya. Hidup kamu gimana? Iya, biasa-biasa aja. Gitu. Melayani, iya melayani. Bagian pelayanan kamu biasa-biasa aja. Jangan. Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kita ini pemimpin loh, Bapak Ibu Saudara adalah pemimpin. Marilah jadi pemimpin yang bisa memaknai semuanya, memaknai rencana Allah, memaknai ya tadi saya sampaikan, karyanya Tuhan. Jadi mari kita melihat segala sesuatu jangan dengan kacamata kita sendiri, dengan pikiran kita yang sempit dan cetek, tetapi mari kita mau buka mata, buka hati, buka pikiran yang lebar. Lihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih indah yang tidak terpikirkan oleh kita. Karena apa? Kita berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara berharga di hadapan Tuhan, termasuk saya. Jadi jangan batasi rencana Tuhan dalam hidup kita dengan pemikiran kita yang sempit. Pemikiran kita yang cuma segitu aja. Jangan batasi karena pemikiran Tuhan tidak terbatas. Kemudian mari rubah cara pandang, cara hidup kita dengan belajar mengampuni, belajar melupakan kepahitan masa lalu, dan bangkit menjadi pemenang bersama dengan Kristus. Dan maknailah rencana Allah dalam hidupmu. Karena seorang pemimpin harus dapat memaknai rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.
Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus